Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa lal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, wa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita persembahkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Bukti kesyukuran kita, marilah kita tingkatkan takwa kita pada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena kita yakin hanya dengan takwalah kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada sahabat mulia, yaitu Abdullah bin Abbas. Waktu itu Abdullah bin Abbas masih belia. Rasulullah memboncengkan beliau di atas kendaraannya dan beliau menyampaikan pesan. Salah satu pesannya adalah, ya Abbas, ta'aruf ilallah firraha ya'rifka fisyiddat. Ibn Abbas, kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Ini adalah wasiat yang sangat penting dan berharga. Maknanya adalah apabila kita ingat pada Allah, mengenal pada kita, dalam arti menjaga kita pada saat kita mendapat ujian, mendapat kesulitan menimpa pada kita, maka konsekuensinya kita juga harus mengingat Allah pada saat kita berada dalam kondisi yang lapang. Kata ar-raha yang dimaksud dalam hadis ini adalah situasi di mana kita dalam keadaan aman, badan sehat, kuat, dan masih dimampukan untuk melakukan berbagai ketaatan. Sedang asidah maksudnya adalah kondisi sulit, sempit, sakit, dan lemah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran telah memberikan petunjuk agar umat Islam selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi sebuah kondisi yang sulit, yang mungkin tidak bisa kita prediksi. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran tentang Nabi Yunus alaihissalam. Beliau dalam perut ikan selama 40 hari. Di dalam perut ikan beliau selalu bertasbih dan mohon kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat zalim. Setelah 40 hari dalam penggelapan perut ikan tadi, Nabi Yunus kemudian diselamatkan. Artinya kemudian menurut ukuran biasa dalam keadaan gelap di dalam perut ikan, namun Nabi Yunus ternyata selamat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Pertanyaannya ialah, apakah kita berpikir bahwa selama dalam perut ikan Nabi Yunus bisa selamat?
Ternyata bukan itu, bukan satu-satunya sebab dia selamat itu. Ternyata Allah menegaskan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumil yub'atsun. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari berbangkit. Berkaitan dengan ayat ini, Imam Badawi dalam kitab tafsirnya menegaskan bahwa maknanya adalah seandainya Nabi Yunus alaihissalam bukan termasuk golongan yang ahli bertasbih dan berzikir dalam kehidupan sehari sebelumnya, ya termasuk ketika berada dalam perut ikan dia juga tetap memohon dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, niscaya dia tidak akan selamat sehingga sampai hari kiamat. Oleh karena itu menurut Imam Badawi, dalam ayat ini terdapat anjuran untuk memperbanyak zikir dan menguatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah di saat kondisi lapang, maka Allah akan mengingat kita di saat kita mengalami kesulitan. Oleh karena itu, mari kita contoh dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, dalam kesempatan untuk bisa berita bertaat, usahakan kita selalu banyak berzikir dan bertasbih kepada Allah. Sehingga disebutkan dalam Nabi, man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'id bal karbi falayaktsir du'a firraha. Barang siapa yang ingin dikabulkan doanya oleh Allah di saat kondisi sulit dan susah, hendaklah ia memperbanyak doa dalam kondisi lapang. Hadirin Jumat rahimakumullah. Hal ini berbeda dengan keadaan Fir'aun. Keadaan Fir'aun secara singkat kami jelaskan di dalam Al-Quran dengan wajawazna ya bani Israel. Wajawazna bi bani Israel akhlaqo fatbahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwan hatta idza atrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladziina amanu bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka, hingga bila Fir'aun hampir tenggelam, ia berkata, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Namun permohonan Fir'aun ini diabaikan oleh Allah karena sebelumnya dia adalah kufur dan zalim dan banyak melakukan kerusakan di muka bumi. Sehingga contoh semacam ini juga perlu diingat. Orang-orang yang selalu kufur dan fasik, walaupun dia berdoa, maka dia tidak akan dikabulkan. Kemudian sekarang berbeda dalam kita menghadapi situasi. Bagaimana kalau dalam keadaan lapang dan kemudian menghadapi ibadah yang besar seperti di bulan Dzulqa'dah ini. Di bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan yang haram, termasuk diutamakan. Apa sebab diutamakan? Karena bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang lapang, kita telah melewati bulan Ramadan dan Syawal banyak kesibukan, dan kemudian menghadapi bulan Dzulhijjah. Di saat ini umat Islam akan menjadi dzuyufur rahman, tamu Allah di seluruh dunia. Mereka yang calon haji, jamaah haji, mereka bersiap-siap agar supaya yang dilakukan itu mengalami keselamatan dan selanjutnya. Demikian pula pemerintah Arab Saudi juga mempersiapkan agar penyelenggaraan haji itu dengan lancar, aman, selamat. Prinsip yang dilakukan adalah salamah, rahmah, dan barokah.
salamah, rahmah, dan barokah. Bagi calon jamaah haji, bagaimana dalam persiapannya agar selamat, selamat lahir batin, selamat dalam persiapan ibadahnya, baik mempersiapkan manasiknya dan sebagainya. Kemudian pemerintah Arab Saudi juga mempersiapkan dalam waktu lapang penyelenggaranya, sehingga pada saatnya perjalanan jamaah haji nanti dapat berjalan dengan baik. Karena itu para jamaah haji dengan prinsip salamah, rahmah, dan barakah ini, kemudian dia akan melakukan ibadahnya secara profesional. Artinya apa yang dilakukan dipersiapkan agar memenuhi syarat rukunnya yang baik. Kemudian akan dijalankan dengan penuh kesadaran. Dalam istilahnya ibadahnya dijalankan secara profesional, kualitas, dan ikhlas. Profesional artinya bahwa ibadahnya dilaksanakan sesuai tuntunan agama, tuntunan Nabi dan seterusnya, kemudian dilakukan dengan kualitas, artinya dengan penuh ketumanin dan seterusnya, dan kemudian dijalankan dengan ikhlas. Demikian pula pemerintah Saudi menyelenggarakan persiapan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga dia termasuk akan menerima tamu Allah, menerima dzuyufullah. Kemudian bagi kita yang tidak menjalani ibadah haji, utamanya apa? Yaitu persiapan menjalankan ibadah korban. Sehingga pada saat ini segenap Muslim dengan sabda Nabi, man wajada sa'atan lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban, kok tidak berkorban, maka tidak perlu mendekati, tidak perlu mendatangi tempat sholat kami. Demikian perhatian kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita yang tidak beribadah haji, mari usahakan kita mampu, baik itu dengan jalan menabung, apa khususnya yang memang tanpa menabung pun sudah bisa, agar betul-betul kita bisa menjalankan ibadah korban. Dan saat bulan Dzulhijjah Qa'dah inilah saat yang sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah sudah banyak pula di antara panitia korban, kemudian di antara mereka ada yang mengawetkan, diberikan kepada saat-saat timbul bencana dan sebagainya. Demikian sehingga sekali lagi kita perhatikan sabda Nabi tadi, barang siapa yang ada kesempatan, ada kemampuan untuk berkorban, maka adalah berkorban. Barang siapa yang tidak berkorban, maka tidak perlu mendatangi tempat sholat kami. Demikian, semoga dalam kesempatan yang baik ini kita memanfaatkan bulan utama, bulan Dzulhijjah ini, bagi kita yang tidak menjalankan ibadah haji, semoga kita bisa menjalankan korban dengan sebaik-baiknya. Barakallahu wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid anhum wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zainil ibadik wa syarafi ibadika sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah malikul qudus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul syarafi wal ihtiram. Amma ba'd. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah
faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatal muqarrabin warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsan ila yaumiddin warda anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur man nasruddin wahdul man khalal muslimin wa damir a'da'id. Allahumma aslih lana dinana Allahumma aslih lana dinana walladhi ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan fi kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurul azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi wa la dzikrullahi akbar.